Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serlia Sari dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyelesaian beberapa soal materi fungsi dan himpunan, lalu ada materi teknik dan metode pembuktian, sistem bilangan real, dan juga aplikasi supremum dan infimum. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Tunjukkan bahwa himpunan semua bilangan genap memiliki kardinalitas yang sama dengan himpunan semua bilangan asli N. Kita akan misalkan ada himpunan N yang merupakan himpunan bilangan asli yang dimulai dari 1. Kemudian ada himpunan E, yaitu himpunan bilangan genap yang dimulai dari 2. Lalu kita misalkan juga ada fungsi F. Fungsi F yaitu fungsi yang memetakan dari N ke E dengan Fn itu sama dengan 2N. Nah, di sini akan dibuktikan bahwa kardinalitas dari bilangan asli atau N itu sama dengan kardinalitas dari bilangan genap. Dengan cara menunjukkan bahwa fungsi F itu bijektif. Fungsi yang bijektif adalah fungsi yang injektif dan juga surjektif. Jadi pertama kita akan menunjukkan F injektif. Kita ambil sembarang bilangan, sembarang unsur N1, N2, di mana N1, N2 ini adalah anggota bilangan asli. Dan misalkan F N1 itu sama dengan F N2. Nah, berdasarkan definisi dari fungsinya, yaitu Fn sama dengan 2N, maka Fn1 itu sama dengan Fn2 itu sama dengan 2N1 sama dengan 2N2. Atau jika dikalikan dengan 1/2 di kedua ruas, maka menghasilkan N1 sama dengan N2. Nah, karena asumsi Fn1 sama dengan Fn2 itu selalu menghasilkan N1 sama dengan N2, maka F itu injektif. Selanjutnya akan dibuktikan F itu surjektif. Nah, kita ambil sembarang Y, anggota E. Nah, berdasarkan definisi dari himpunan E, bilangan genap, atau definisi dari bilangan genap, maka Y bisa ditulis sebagai 2K, di mana K-nya ini adalah anggota bilangan asli. Nah, kemudian kita pilih N itu sama dengan K, karena K itu kan dia bilangan asli ya, maka N itu juga bilangan asli. Sehingga Fn itu kan sama dengan 2N. Karena kita pilih N-nya sama dengan K, maka dia 2K, di mana 2K ini adalah Y. Jadi, setiap kita mengambil Y anggota E, akan ada N anggota bilangan asli N. Sedemikian sehingga Fn itu sama dengan Y. Artinya F surjektif. Nah, kesimpulannya, karena F fungsi yang injektif ya tadi, injektif dan surjektif, maka F bijektif. Oleh karena itu, kardinalitas dari bilangan asli itu sama dengan kardinalitas dari bilangan genap, sehingga terbukti. Buktikan secara kontradiksi bahwa akar 3 adalah bilangan irasional. Oke, pertama kita misalkan akar 3 adalah bilangan rasional. Tulis A per B, di mana
A, B-nya adalah anggota bilangan bulat, dan GCD dari A dan B-nya itu sama dengan 1. Maka, jika kita kuadratkan kedua ruas, menghasilkan A kuadrat itu sama dengan 3B kuadrat. A kuadrat itu bisa dilihat merupakan kelipatan 3. Artinya, A juga kelipatan 3. Sehingga bisa kita tulis A itu sama dengan 3K, di mana K ini adalah bilangan bulat ya. Maka A kuadrat itu kan sama dengan 3K kuadrat, sama dengan 9K kuadrat, sama dengan 3B kuadrat. Sehingga 3K kuadrat itu sama dengan B kuadrat. Nah, B kuadrat juga kelipatan 3. Sehingga B juga pasti kelipatan 3. Nah, oleh karena itu, GCD dari A dan B itu pasti lebih besar dari 1. Hal ini kontradiksi dengan GCD A dan B itu sama dengan 1. Sehingga pengandaian salah haruslah akar 3 adalah bilangan irasional. Terbukti. Buktikan bahwa untuk setiap AB bilangan real berlaku kesamaan mutlak A dikurang mutlak B kurang dari atau sama dengan mutlak A dikurang B. Nah, kita ambil AB bilangan real, kita tulis A itu sama dengan A dikurang B ditambah B, dan B itu sama dengan B dikurang A ditambah A. Nah, berdasarkan kesamaan segitiga, maka mutlak dari A itu kan sama dengan mutlak A dikurang B ditambah B. Itu pasti kurang dari atau sama dengan mutlak A dikurang B ditambah dengan mutlak B. Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan mutlak B, maka hasilnya adalah mutlak A dikurang mutlak B kurang dari atau sama dengan mutlak A dikurang B. Nah, kemudian mutlak B itu kan sama dengan mutlak B dikurang A ditambah A. Itu kurang dari mutlak B dikurang A ditambah mutlak A. Atau bisa juga ditulis sebagai mutlak B dikurang A kurang dari atau sama dengan mutlak A dikurang mutlak B. B dikurang A itu kan sama dengan negatif dalam kurung A dikurang B. Karena dia itu mutlak, maka hasilnya sama saja dengan mutlak A dikurang B. Jika kita definisikan ini sebagai persamaan yang pertama, dan ini sebagai persamaan yang kedua, nah, berdasarkan persamaan 1 dan 2, maka negatif mutlak A dikurang B itu kurang dari atau sama dengan mutlak A dikurang mutlak B. Kurang dari atau sama dengan mutlak A dikurang mutlak B. Nah, berdasarkan teorema dari nilai mutlak, maka mutlak A dikurang mutlak B itu kurang dari atau sama dengan mutlak A dikurang B, sehingga terbukti. Misalkan S itu adalah himpunan 1/n dikurangi 1/m, di mana n dan m-nya adalah bilangan asli. Buktikan supremum S itu 1 dan infimum S itu sama dengan negatif 1 secara formal menggunakan kriteria epsilon. Yang pertama kita akan membuktikan dulu supremum S itu sama dengan 1 dengan menggunakan dua syarat. Yang pertama adalah syarat bahwa 1 itu adalah batas atas dari S. Yang pertama, ambil sembarang X anggota S, sehingga X itu kan sama dengan 1/n dikurangi 1/m. Nah, karena M itu bilangan asli, maka 1/m itu jelas positif. Karena N juga bilangan asli, maka nilai maksimum dari 1/n itu sama dengan 1. Sehingga 1/n itu pasti kurang dari atau sama dengan 1. Maka 1/n dikurangi 1/m, pastilah dia kurang dari 1/n. Sedangkan 1/n itu dia kurang dari atau sama dengan 1. Sehingga 1/n dikurangi 1/m itu kurang dari 1. Nah, karena X itu kurang dari 1, maka 1 adalah batas atas dari S. Oke, untuk syarat 1 itu sudah terpenuhi. Untuk yang syarat 2,
kita ambil epsilon positif, akan dicari X epsilon anggota S, sedemikian sehingga X epsilon itu lebih dari 1 dikurangi epsilon. Kita tetapkan N itu sama dengan 1, maka elemen S itu kan pasti berbentuk 1 dikurangi 1 per M. Nah, perhatikan nih bahwa X epsilon itu kan bisa kita ubah menjadi 1 dikurangi 1 per M. Ini sama saja dengan negatif 1 per M itu kurang dari negatif epsilon. Atau epsilon lebih besar dari 1 per M. Atau M itu lebih besar dari 1 per epsilon. Nah, kita akan mencari M yang lebih besar dari 1 per epsilon, atau kita akan mencari epsilon yang lebih besar dari 1 per M. Nah, berdasarkan sifat Archimedes, untuk epsilon positif selalu terdapat bilangan asli M, anggota bilangan asli, sedemikian sehingga M itu pasti lebih besar dari 1 per epsilon. Jadi kita pilih M tersebut, maka X epsilon, di mana dia adalah 1 dikurangi 1 per M, itu pastilah anggota dari S. Dan berlaku X epsilon 1 dikurangi 1 per M itu lebih dari 1 dikurangi epsilon. Karena kedua syarat itu terpenuhi, maka supremum dari S itu sama dengan 1, sehingga terbukti. Nah, untuk yang kedua, kita akan membuktikan bahwa infimum dari S itu sama dengan negatif 1. Menggunakan dua syarat. Yang syarat pertama adalah kita buktikan dulu bahwa negatif 1 adalah batas bawah dari S. Kita ambil X itu anggota S, maka X ini kan sama dengan 1 per N dikurangi 1 per M. Karena N itu bilangan asli, maka 1 per N sudah pasti bilangan positif. Karena M itu adalah bilangan asli, dan maksimum dari 1 per M itu adalah 1, maka negatif 1 per M pastilah lebih besar atau sama dengan negatif 1. Sehingga negatif 1 itu kurang dari atau sama dengan negatif 1 per M. Sedangkan negatif 1 per M itu kurang dari 1 per N dikurangi 1 per M. Sehingga negatif 1 itu kurang dari 1 per N dikurangi 1 per M. Nah, karena negatif 1 ini kurang dari X, maka negatif 1 adalah batas bawah dari S. Nah, sekarang untuk syarat yang kedua. Kita ambil epsilon positif, akan dicari Y epsilon anggota S, sedemikian sehingga Y epsilon itu kurang dari negatif 1 ditambah epsilon. Nah, kita tetapkan M-nya itu sama dengan 1, sehingga elemen S itu adalah 1 per N dikurangi 1. Perhatikan bahwa Y epsilon itu kan kurang dari negatif 1 tambah epsilon. Sedangkan Y epsilon itu bisa kita ubah menjadi 1 per N dikurangi 1. Kurang dari negatif 1 tambah epsilon. Nah, kita eliminasi kedua ruas dengan plus 1, maka hasilnya adalah 1 per N kurang dari epsilon. Atau N lebih besar dari 1 per epsilon. Nah, berdasarkan sifat Archimedes, untuk epsilon positif terdapat N bilangan asli, sedemikian sehingga N ini pastilah lebih besar dari 1 per epsilon. Nah, kita pilih N tersebut, maka Y epsilon sama dengan 1 per N dikurangi 1, itu pastilah anggota S. Dan berlaku Y epsilon 1 per N dikurangi 1 itu kurang dari negatif 1 ditambah epsilon. Karena kedua syaratnya terbukti atau terpenuhi, maka infimum dari S itu sama dengan negatif 1. Sehingga terbukti.